Seorang pemuda 16 tahun bercita-cita ingin menjadi pemain tenis terkenal, namun rintangan demi rintangan membuat dirinya menjadi lemas dan tidak bersemangat. Apalagi dia juga harus menjalani ujian akhir sekolah yang membuat hidupnya makin tidak teratur. Sudah gitu, dia juga memiliki masalah dengan hubungannya dengan kekasihnya. Dia tidak bisa memainkan perannya dengan baik. Ya, film dengan judul Private Lesson yang dirilis pada tahun 2008 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Namanya adalah Jonas, seorang pemuda berusia 16 tahun bercita-cita ingin menjadi petenis handal dan terkenal. Dia berusaha dan berlatih semaksimal mungkin untuk mencapai impiannya. Jonas tinggal bersama dengan pamannya. Di sana ada juga sepupunya. Jonas ini sepertinya korban broken home. Ayah ibunya sudah bercerai dan Jonas lebih memilih bersama pamannya. Meski biaya sekolah dan lain-lain masih diberikan oleh sang ayah, kehidupan Jonas terlihat mengasihkan. Pulang sekolah, latihan tenis, lalu malamnya mereka pergi ke tempat hiburan malam dan bersantai di sana. Sepulang dari sana, adu mekanik dengan kekasihnya. Namun sayang, beberapa hari kemudian Jonas mendapat kabar dari sang guru kalau nilainya terlalu rendah untuk masuk ke sekolah yang dituju. Sang guru tidak bisa merekomendasikan dirinya. Atau dengan kata lain, Jonas gagal lanjut sekolah. Hal ini membuat dirinya cukup terpukul. Bahkan dia udah gak mau lagi berurusan dengan yang namanya sekolah. Dia ingin fokus menjadi pemain tenis dan berharap bisa terkenal. Tapi sayang, hal tersebut juga tidak berjalan dengan baik. Ketika dia menjalani pertandingan tenis, Jonas kalah dan bahkan banyak yang lebih jago darinya. Beruntung Jonas dikelilingi orang yang memberikan semangat. Jonas memang udah gak mau lagi berurusan dengan sekolah. Namun pamannya yang bernama Pierre tidak ingin hal itu terjadi. Jonas tetap harus menjalani pendidikan yang bagus. Itu adalah modal untuk mencari pekerjaan. Karena apapun yang kita impikan tidak selamanya berjalan dengan baik. Pierre memberikan pengajaran padanya untuk bisa masuk ke sekolah yang dituju. Beberapa hari ke depan akan diadakan ujian, jadi Jonas harus mempersiapkannya. Jonas memang tidak ahli dalam banyak hal. Bahkan ketika dia adu mekanik sama kekasihnya aja, dia gak bisa. Rudalnya tidak meluncur dengan sempurna. Hal itu menjadi bahan omongan mereka saat makan malam. Ujian pertama dilaksanakan, tapi Jonas lagi-lagi gagal. Namun itu tidak masalah. Dia masih punya kesempatan sekali lagi dan Pierre akan membantunya. Sesekali Jonas akan dibantu oleh tantenya yang bernama Natalie. Terkadang dia juga menyinggung hubungan Jonas dengan kekasihnya yang bernama Delphin. Jonas memang merasa malu tidak bisa melakukan banyak hal. Bahkan begituan aja dia gak ahli. Hingga suatu hari ketika Pierre pulang kerja, dia tidak sengaja melihat Jonas lagi olahraga tangan. Namun Pierre tidak marah. Dia memaklumi hal tersebut. Pierre dan Natalie ingin memberikan pelajaran tambahan padanya. Ya, pelajaran enak-enak. Pertama, dia harus melihat dan memperhatikan terlebih dahulu. Yang mempraktekkan adalah Natalie dan sepupunya bernama Didier. Ini parah banget sih, keluarga yang aneh. Dia mencoba mempraktekkan itu pada Delphin, tapi sayang tidak berhasil. Bahkan Delphin merasa Jonas terlalu kasar. Alhasil hubungan mereka makin kesini makin tidak berjalan dengan baik, hingga akhirnya mereka putusan. Namun, di balik rusaknya hubungannya dengan Delphin, Jonas berhasil menyelesaikan tes keduanya dengan sempurna. Bahkan, dia mendapat nilai tertinggi. Malam itu mereka merayakan. Sampai di rumah, Jonas diajari lagi begituan. Kali ini, Natalie sendirilah yang maju, membagongkan. Tapi makin kesini, Jonas makin melihat suatu keanehan dalam keluarga pamannya ini. Bahkan Pierre itu sendiri memiliki kelainan. Ya, Pierre juga ikut mengajari Jonas. Ya, tahulah ya. Bahkan makin hari Pierre makin ketagihan dan Jonas agak susah menolaknya. Sampai suatu hari Jonas menolak Pierre. Di sini Pierre kesal dan bahkan ingin mengusir Jonas. Ternyata masalah ini diketahui oleh Natalie. Bahkan dia juga tahu kalau suaminya itu memiliki kelainan. Makanya Natalie tidak terlalu terkejut. Gara-gara Jonas berbicara dengan Natalie membuat Pierre makin kesal. Jonas dikeluarkan dari rumahnya. Namun beberapa saat Pierre mengaku salah dan meminta maaf. Tidak seharusnya ini terjadi. Beberapa minggu kemudian hasil tes diumumkan dan Jonas berhasil.
dia diterima masuk ke sekolah yang ia tuju. Hingga pada akhirnya film pun berakhir. Ya, itulah tadi alur cerita film Private Lessons. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, dan sampai jumpa lagi.